masih mau sama aku. Nah, aku tanya kamu masih mau ngomongin aku. Udah ini masih tuntutan kita, coba dulu kan masih ada Aku nanya itu aku nggak peduli bagaimana tuntutan aku, cuma peduli kamu masih mau sama aku. ada teror meneror yang sudah intervensi lah untuk saya mengatakan di medsos suruh putus sama Amar. Dan itu surat, emang benar ada terima surat. Lega lah, ternyata kan bukan dari dia gitu. Sempat diisukan telah berakhir, kedekatan antara Amar Zoni dan Dr. Kamelia kembali menjadi perbincangan. Hal ini terlihat saat sidang tuntutan kasus peredaran narkoba yang menjerat Amar Zoni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Di tengah jalannya persidangan tersebut, kehadiran Dr. Kamelia langsung menyita perhatian. Wanita yang sebelumnya dikabarkan sudah tak lagi bersama Amar itu terlihat datang dengan penampilan berbeda. Ia tampak mengenakan hijab berwarna pink dan duduk di ruang sidang bersama Ibu Titik Haryanti. Tak hanya kehadirannya yang menarik perhatian, momen setelah sidang usai pun turut menjadi sorotan. Pasalnya, Amar Zoni terlihat menghampiri Dr. Kamelia. Dalam momen itu, Amar sempat memegang tangan serta menyentuh pundak sang dokter dengan penuh kehangatan, seakan enggan melepaskan kebersamaan tersebut. Kamu lihat, kamu masih mau sama aku. Nah, aku tanya kamu masih mau ngomongin aku. Udah ini masih tuntutan kita, coba dulu kan masih ada Aku nanya itu aku nggak peduli bagaimana tuntutan aku, cuma peduli kamu masih mau sama aku. ya kan masih tuntutan, belum putusan, kita masih bisa ada banding, masih ada PK. Jadi terus berdoa lah, ini kan baru tuntutan dari jaksa ya, kan masih belum putusan dari hakim. Ya udah semangat, masih tetap di sini, nanti kan masih harus terus berjuang, jadi makanya banyak berdoa, nggak usah mikir yang lain-lain dulu, oke? Udah mikirin yang lain sih, mikirin kamu. Iya, ya udah nggak usah mikirin yang lain, oke? Sekarang seharusnya Itu udah harus pertanyaan itu bukan itu, pertanyaannya aku yang harus nanya. Seberapa bagaimana perasaan kamu sama aku? Ya udah pokoknya Aku orang yang udah apa sekarang? Kamu lihat aku udah dituntut. Semua orang tahu itu. sabar, Enggak masih maksudnya. ada putusan, masih ada putusan, ya kan masih bisa banding, pokoknya aku masih terus berjuang lah untuk supaya aku dan Bu Titi itu untuk kamu mendapat keadilan. Oke, aku masih support kamu. Apapun yang terjadi, oke? Cukup. Ya? Bang Amar 9 tahun bang. Bang masih ada playboy bang. Playboy semangat. Anak kuat, semangat pilihan Allah. Iya, pilihan Allah kayak gini. Bang Amar tutup. PH-nya aja kalau masalah tuntutan, tapi yang pasti dari pihak aku sih kecewa banget ya gitu. Bang Amar yang paling tinggi ya, udah menghadirkan saksi-saksi juga dari ahli-ahli gitu, jadi bingung juga gitu kenapa bisa Bang Amar yang paling tinggi, tapi ya udahlah kan itu tuntutan belum sampai putusan kan, jadi nanti kita lihat aja putusan ini. Pasti kita pengen kan ekspresi Mengedepankan estetika dok disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Ya kecewa lah pasti, sedih, dia juga 9 tahun kan cukup lama ya, tapi kan ini baru tuntutan ya Bu, saya juga nggak ngerti, coba nanti tanya PH, nanti kan masih ada apa Bu? Ada upaya pledoi ya, bersama pledoi pembelaan kan masih ada ya nanti ya. terus Mudah-mudahan belum kita doain putus sama bersama ya. hakim gitu ya. Itu yang lebih baik. Belum, kan tadi baru ketemu tadi di situ. Ya kan Bang Amar sudah bilang kalau suratnya bukan dari dia, ya gitu ya. Mungkin dari yang meneror itu. Pokoknya intinya saya ngomong di statement gitu karena tertekan, teror tiap hari sampai keluarga saya juga. Jadi makanya saya serahkan semua ke PH saya aja untuk menindaklanjutin itu ya. Ya boleh tanya Bang Amarnya aja kalau gitu ya nanti. Oke. Yang pasti aku tetap support gitu, kecewa pasti ya Bu, tapi masih tetap harus berdoa untuk putusan hakim aja yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan kan nanti yang memutuskan kan hakim. Iya, bukan. Ini kan masih dari jaksa kan, dari CPU, nanti hakim yang memutuskan. Semoga Tuhan sama Allah itu akan memberikan jalan yang kepada Bu Hakim, timnya Bu Hakim itu untuk memberikan suatu
hasil keputusan yang paling baik buat semua. Gimana ya, aku juga bingung. Pokoknya intinya aku masih support Bang Amar lah sama Bu Titi sampai saat ini. Kita Sampai sama-sama lah sebagai manusia untuk akan nggak mensupport. boleh Bang Amar aku dibilang gitu. Oh nggak boleh. Katanya kalau support harus bilang katanya aku cinta juga. Oh iya. Tadinya kan nggak mau bicara, cuman ternyata dari pihak konsul PH aku juga terus teleponan Bu Titi, apa ini yang harus aku bicarain sebenarnya. Ya udah ternyata ya udah kata Bu Titi, ya udah keluarin aja semuanya apa yang terjadi. Ya kan bisa dengar sendiri dari Bang Amar. Gini, kalau dokter sama Amar ini itu kan yang bicara masalah hati. Jadi hati kan dokter juga banyak sudah cerita bahwa hati itu kan tidak kemudian tiba-tiba jatuh cinta. Itu ada suatu proses. Kalau bahasa Jawa itu bilangnya adalah witing tresno jalaran saka kulino. Jadi karena sering ketemu itu kemudian timbullah suatu chemistry, akan akhirnya saling mencintai. Artinya sudah ada suatu yang tertanam dalam hati. Jadi kalau ditanya hal seperti itu, ya kalau misalnya ada cinta, nggak mungkin itu akan hilang sebegitu saja. Nggak tahu, itu kan tadi peluk-pelukan gimana maksudnya? Nggak tahu. Belum, masih di sana. Nanti kalau misalkan dokter emang ini, nanti kita ke kita bawa juga nggak apa-apa. Bukan masalah yang signifikan kok, barang-barang mau di mana gitu loh. Dalam momen pertemuannya dengan Dr. Camelia, Amar Zoni juga sekaligus memberikan penjelasan terkait surat yang sebelumnya sempat beredar dan menghebohkan publik. Surat tersebut diketahui berisi pernyataan yang menyebutkan bahwa hubungan antara Amar Zoni dan Dr. Camelia telah berakhir. Namun dengan tegas, Amar menampik bahwa surat tersebut bukanlah berasal dari dirinya. Menurutnya, dokumen yang beredar itu justru diduga merupakan bagian dari aksi intimidasi atau teror yang selama ini mengatasnamakan namanya. Situasi tersebut disebut juga memberi dampak besar bagi Dr. Camelia. Ia mengaku selama ini merasa cukup tertekan dengan kemunculan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang diduga berusaha mengadu domba hubungannya dengan Amar Zoni. Merasa dirugikan, Dr. Camelia pun akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia resmi menunjuk Krishna Murti sebagai kuasa hukumnya untuk menangani permasalahan tersebut. Ada teror-meneror yang sudah Ada intervensi lah untuk saya mengatakan di medsos suruh putus sama Amar. Dan itu surat, emang benar ada terima surat. Lega lah, ternyata kan bukan dari dia gitu. Itu aku no comment, aku nggak tahu ya. Aku udah jelasin juga, aku nggak tahu itu suratnya gimana. Dan aku sudah memberikan pengertian juga sama dokter kalau tidak perlu lagi untuk ribut-ribut atau gimana-gimana. Karena memang kita untuk menjaga ketenangan ini. Dan mudah-mudahan, ya tadi aku sih lebih ke Bang Amar ya. Maksudnya kalau misalkan di luar sana rame-rame segala macem, ya aku hanya fokus ke Bang Amar. Tanya Bang Nanti Amar. PH-nya, PH dokter atau PH saya boleh? Karena Bu Titi juga saya juga sama kan ya. akan Di WA menindaklanjuti. saya, di DM saya juga Aku sama. pun juga akan menindaklanjuti. Untuk terorannya sendiri seperti apa aja, Dok? Ya untuk tidak Ancamannya? berhubungan lagi. Ya, pokoknya dengan tidak boleh Bang dekat Amar, lagi, Bu. dekat lagi. Saya harus Sama berstatement. jangan menikah. Jangan menikah, terus jangan bilang diputusin. Jangan diputusin. Bilang saya yang kecintaan. Orang sampai jangan datang ini. Tidak boleh Tidak datang boleh ke datang sidang. sini. Kalau datang ke sidang, Bang Amar akan dituntut seumur hidup katanya. Dan pada akhirnya dokter hari ini menghadiri. Bang Krisna, Datang, ibu karena yang kan- membesarkan hati, kata Iya. Bang Krisna, jalan terus urusan teror-meneror biar saya yang menindaklanjutinya. Beberapa waktu terakhir, klien kami menerima sejumlah ancaman dari berbagai pihak. Dugaan ancaman tersebut disampaikan secara verbal dan diduga dilakukan lebih dari satu orang. Berdasarkan informasi sementara, 2 orang wanita yang diduga melakukan ancaman tersebut ada dugaan keterkaitan dengan mantan pacar klien kami. Sejauh ini, memang kami belum membuat laporan resmi kepada pihak berwenang. Namun tidak menutup kemungkinan perbuatan pihak-pihak tersebut akan kami laporkan jika klien kami merasa adanya tekanan dan ancaman yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman. Dan ingat, kami juga telah mengantongi sejumlah bukti otentik terkait dugaan ancaman yang dilakukan terhadap klien kami. Terkait hal ini, kami selaku kuasa hukum Dr. Camelia menghimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi. Dalam sidang tuntutan yang digelar kemarin,
jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan yang terbilang cukup berat terhadap Amar Zoni. Aktor tersebut dituntut hukuman penjara selama 9 tahun, disertai denda sebesar 500 juta rupiah. Angka tuntutan ini pun langsung menyita perhatian. Pasalnya, nilai tersebut menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan 5 terdakwa lainnya yang juga terlibat dalam perkara yang sama. Suasana di ruang sidang pun seakan berubah saat tuntutan itu dibacakan. Amar Zoni terlihat cukup terguncang mendengar besarnya hukuman yang dituntutkan kepadanya. Bahkan, setelah sidang berakhir, ekspresi kecamuk emosi itu masih terlihat jelas dari sikap sang aktor. Tangannya tampak mengepal kuat di atas meja, seolah menahan rasa kecewa dan gejolak perasaan atas situasi berat yang sedang ia hadapi. Kabarnya baik Sebenarnya kalau untuk penggeledahan sudah meminta izin kepada pihak rutan. Selanjutnya keterangan saksi Yosi Anwar yang akan dilanjutkan. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2025 pada sore hari, saksi dihubungi oleh pimpinan Kapolsek Lebak Sulistyo bahwa terdapat informasi di rutan Salemba menyimpan menguasai atau dan dari terdakwa Asep Salikin terdakwa Ardian bahwa narkotika tersebut didapat dari terdakwa Andi Mualim yang merupakan warga binaan. Satu buah plastik klip sedang berisikan 11 paket plastik klip. Tanggal 17 Juni 2025 yang mana dalam percakapan tersebut disampaikan yang dihubungkan dengan perkara ini antara lain bahwa terdakwa Muhammad Abbas berkata, Terdakwa 6 Muhammad Ahmad Akbar dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam 1 bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda tidak dibayar apabila penyitaan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 hari. Paket klip berisikan 22 linting yang diduga berisikan jenis ganja dengan berat neto 4,2291 gram. Saat tuntutan 9 tahun penjara untuk Amar Zoni dibacakan di ruang sidang, reaksi haru juga terlihat dari pihak keluarga yang hadir. Aditya Zoni, adik kandung Amar, tampak menundukkan kepala sambil duduk di bangku pengunjung bersama sang adik, Panji. Suasana tersebut mencerminkan betapa beratnya momen yang harus mereka hadapi. Aditya pun tak menampik rasa kecewa yang dirasakan keluarga. Menurutnya,
tuntutan yang dilayangkan jaksa tersebut sangat jauh dari harapan mereka. Hal itu tentu menjadi pukulan yang cukup mendalam bagi keluarga yang sejak awal terus memberikan dukungan kepada Ammar. Meski demikian, Aditya mengaku berusaha menahan diri agar tidak terlarut dalam emosi. Baginya, yang paling penting saat ini adalah memberikan dukungan moral dan menjaga kondisi mental Ammar agar tetap kuat menghadapi proses hukum yang masih berlanjut. Kini, pihak keluarga hanya bisa menyerahkan segalanya kepada proses persidangan yang masih berjalan. Mereka pun terus memanjatkan doa sambil menanti sidang pembelaan atau play day yang dijadwalkan akan digelar dalam waktu 3 minggu ke depan. Oh ya, kita berserah diri lah kepada Allah kan gimana nanti. Dan habis ini kan sebetulnya masih ada pembelaan gitu kan. Belum final kalau ini belum final. Jadi kan masih tuntutan dari JPU dan ini masih belum final. Dan yang paling penting sekarang saat ini adalah mental Bang Ammar ya. Kalau saya sih benar-benar fokus untuk ke mentalnya Bang Ammar saja, mendampingi Bang Ammar aja, dan mudah-mudahan nanti di 3 minggu lagi ya kita mulai sidang lagi ya, mudah-mudahan hasilnya terbaik gitu. Gimana ya, kalau ekspektasi kita pasti rendah ya, pasti ya kalau ekspektasi dari keluarga, tapi kan ya JPU berkata lain ya, penilaiannya mungkin gimana, dan hak kita adalah nanti pembelaan gitu, tinggal ditunggu aja pembelaannya ntar. Iya, lebaran tanpa Bang Ammar, kita udah ngelakuin ini 3 tahun kali, udah 3 tahun, udah 3 kali lebaran tanpa Bang Ammar, jadi ya kita berdua lagi, ya mudah-mudahan tahun depan atau mungkin 2 kali ya, berarti 2 kali lagi atau 2, pokoknya insya Allah tahun depan kita bareng-bareng lagi lah gitu loh ya. Pertama-tama kita harus paham dulu, jaksa itu memang tugasnya menuntut, ya kan? Nah, berarti tuntutan jaksa ini kami sebagai pihak menghormati. Nah, menghormati. Ya kan? Karena apa? Karena itu memang tugasnya. Dan kami nanti mempersiapkan diri dengan pledoi juga, dengan bukti-bukti juga. Nah, nanti hakim yang kami nilai. Ya kan kita belajar. Dulu kasus Ammar tahun 2000 di Jakarta Barat tuntutan 12 tahun loh. Tapi kenanya 3 tahun. Apalagi ada jurisprudensi baru juga, kasus di Batam, hukum mati, ya kan? Tuntutan jaksa hukum mati loh. Nah, 5 tahun. Jadi